selalu ku puji. Tuhan Allah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan seluruh hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Seperti pujian ini ya Tuhan,
bahwa kami terkagum akan Engkau, akan karyamu yang begitu besar, yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Hari ini Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah menyambut hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan yang ke-50 ini. Kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Biarlah dalam kebaktian kebangunan rohani malam hari ini kami disegarkan kembali. Kami diingatkan kembali betapa besar karya Tuhan bagi gereja kami dan juga bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang bersuka cita pada malam hari ini boleh lambaikan tanganmu. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau mengagungkan Dia. Dia Allah kekuatan kita. Dia sungguh baik.
Mari kita saksikan persembahan pujian dari kelompok doa Bethlehem. Kami persilakan.
Bangkit berdiri, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Yesus, selamat bagimu. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya yang segalanya bagiku, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Jangan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya yang segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini untuk kesempatan indah kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami akan membaca firman Tuhan, belajar bersama-sama daripadanya. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian kepada kami semua, agar kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dan kami juga diberi kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama ibadah di tempat ini. Yang biasanya kita di hari Kamis di rumah masing-masing, tetapi dalam pengaturan panitia dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-50 Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih juga kepada jemaat-jemaat dari Bethesda, dari Kalvari yang sudah datang. Tiberias tidak bisa datang karena mereka juga ada ibadah di waktu yang bersamaan. Ya, kita bersyukur untuk ini semua. Bapak Ibu Saudara, dalam menyambut ulang tahun yang ke-50 oleh panitia kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya dalam minggu ini. Di hari kemarin kita sudah berdoa bersama-sama baik di pesawat ya mengelilingi kota Tarakan. Kami rate yang pertama tuh agak lama terbangnya, agak puas terbang. Jadi yang kedua tuh kayak cepat sekali, baru naik turun lagi. Mungkin karena ada yang baru terbang barangkali. Ya, kita bersyukur untuk kegiatan itu. Ya mungkin ada yang berkata masa harus doa di atas sih. Kan di bawah juga bisa Tuhan dengar. Bapak Ibu Saudara memang itu benar. Bahwa Tuhan mendengar di mana saja kita berdoa. Tetapi ketika kita berniat untuk mendoakan kota Tarakan dari cara yang berbeda, itu menunjukkan kesungguhan hati kita untuk kota ini. Itu salah satunya, ya. Bagi sebagian orang yang baru pertama kali doa keliling nih agak kaku dan agak aneh. Doa di mobil, nyanyi di mobil yang biasanya cerita bebas aja. Nyanyi-nyanyi di pesawat. Tim kami Bu Mega saya suruh untuk pimpin karena suaranya lebih nyaring di pesawat ya. Kalau suara saya mungkin gak kedengaran sampai di depan. Ya bersyukur untuk pengalaman itu Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang menunjukkan kesungguhan kita. Menunjukkan kerelaan kita, memberi diri kita, memberi doa kita, waktu kita. Berdoa bagi kota kita tercinta, bagi bangsa kita tercinta. Dan hari ini ada kegiatan yang lain juga membagi sembako ya. Ada berapa paket tadi? Kurang lebih 100 paket sudah dibagikan. Dari tadi pagi dibagikan ya. Nah kita bersyukur. Ada banyak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah terlibat dalam bagian ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara ingat firman Tuhan bilang apa yang kita buat untuk orang yang paling hina ini ya. Orang yang paling hina ini maka kamu firman Tuhan bilang tuh kamu buat untuk saya itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah berbagi apa saja. Mungkin telur, mungkin minyak goreng, mungkin beras. Dan panitia sudah mengantarkannya, Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan malam hari ini kita beribadah bersama-sama. Ya, tema kita di ulang tahun yang ke-50 ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini menjadi ayat dari tema kita di ulang tahun yang ke-50. Bahwa dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara,
Surat Roma ini ditulis oleh Paulus, memang tujuannya kepada jemaat yang ada di Roma, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tujuannya memang untuk mempersiapkan kekunjungannya ke Roma, ya. Terus yang kedua, tujuan dari penulisan surat Roma ini sendiri adalah untuk memperbaiki beberapa persoalan yang sedang terjadi. Ada beberapa persoalan yang terjadi di jemaat yang ada di Roma. Ada sifat, sikap yang tidak seharusnya muncul, itu mulai timbul Bapak Ibu Saudara. Baik dari orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi. Ya. Jadi muncul sikap-sikap yang orang non-Yahudi bisa berkata, "Oh, kalau begitu Allah itu berhutang budi kepada kami." Ya. Gitu. Dan yang orang-orang Kristen Yahudi juga beranggapan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mau memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul ini. Di samping itu juga Bapak Ibu Saudara, ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Roma, bahwa ada orang yang beranggapan mengatakan bahwa Paulus itu tidak tulus dan tidak murni di dalam pelayanan. Jadi ini adalah pembelaan Paulus juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca di pasal 1 sampai pasal 8 di surat Roma itu menguraikan bagaimana seseorang dibenarkan melalui iman, ya. Seseorang itu dibenarkan melalui iman dan sungguh-sungguh dapat menikmati kehidupan yang telah disediakan oleh Allah. Siapa saja, yang penting dia beriman kepada Tuhan, mau dia orang Yahudi, mau dia orang non-Yahudi, asal beriman kepada Tuhan, dia beroleh anugerah keselamatan. Lalu kalau kita maju lagi di pasal 9 sampai pasal 11, Paulus menjelaskan perbedaan-perbedaan, ya, keberadaan janji-janji Allah, baik kepada orang yang percaya kepadanya melalui iman, maupun kepada orang-orang Israel yang dulu menjadi umat pilihan. Dan karena banyak orang yang beranggapan bahwa orang Israel itu bukan pilihan lagi sekarang, ya, Tuhan tetap memilih mereka tetap menjadi pilihan Tuhan, ya. Tapi secara rohani kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pasal 11 ini merupakan pasal 9 sampai pasal 11. Kalau kita melihat dan kalau Bapak Ibu Saudara kita baca lalu mendalami, menghayati semua, dari pasal 9 sampai pasal 11 itu sesuatu menjadi pasal-pasal sulit sekali, ya. Menjadi pasal-pasal yang sulit karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena kerumitan cara kerja Allah yang tidak dimengerti oleh akal manusia. Kerumitan-kerumitan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Paulus juga harus menerangkan, harus memberi jawaban, ya. Beri jawaban kepada hal-hal yang sulit itu. Ini bukan tidak masuk akal, tetapi tidak dimengerti oleh logika manusia, cara kerja Allah itu. Sehingga nanti di bagian terakhir Paulus tutup dengan sebuah statement yang sangat kuat, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Itu artinya segala sesuatu, semua yang Tuhan telah ciptakan ada di dalam rencana Tuhan dan semua untuk tujuan Tuhan. Paulus menutupnya dengan kalimat yang sangat kuat sekali. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membawa kita belajar bersama bagian firman Tuhan ini dari perspektif yang lain, ya. Dari perspektif yang lain. Roma pasal 11 ayat 36,
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sebuah penjelasan singkat dari seorang cendekiawan Kristen. Seorang cendekiawan Kristen, seorang penafsir Alkitab, penerjemah Alkitab, dan dia banyak melakukan studi-studi Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, Edgar Johnson Goodspeed. Dia lahir dan hidup di tahun 1871 sampai 1962. Goodspeed bilang begini, khusus untuk Roma pasal 11 ayat 36. Karena dari Dia segala sesuatu berasal. Ya. Dari Dia segala sesuatu berasal. Melalui Dia segala sesuatu ada. Dan di dalam Dia segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatu berasal dari Dia. Ada oleh Dia dalam pemeliharaannya. Dan suatu saat ketika semua akan berakhir, semua akan berakhir di dalam Dia. Itu makna yang dia jelaskan secara singkat di Roma 11 ayat 36. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara melihat dari perspektif yang lain. Frasa dari segala sesuatu. Nah, karena ini momen ulang tahun kita Bapak Ibu Saudara, maka segala sesuatu yang sangat luas kita bisa pahami ini, saya persempit. Segala sesuatu itu kita ambil adalah gereja. Nah, Bapak Ibu yang saya dikasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai gereja, kita akan bicara secara organisasi, ya, dan secara pribadi juga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat secara kontekstual ya, gereja itu dalam komunikasi kekristenan memiliki makna orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, itu gereja. Dalam konteks komunikasi gereja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sebut gereja dengan orang luar yang bukan Kristen, maka dia pikir gedung. Ya. Kalau kita bicara dalam komunikasi Kristen, kalau kita bicara gereja, dua yang kita pikir, gedung dan orang-orangnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Kristen, gereja ini orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar dari kegelapan. Artinya orang-orang yang dulunya hidup di dalam dosa dan menerima karya keselamatan yang Yesus telah kerjakan, menerima dan menyambut dengan baik, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang-orang itu disebut adalah orang-orang yang telah ditarik keluar dari kegelapan. Dan kita adalah orang-orang itu Bapak Ibu Saudara, yang sudah ditarik keluar daripada kegelapan itu. Nah, apa tujuan Tuhan menarik kita? Tujuan Tuhan menyelamatkan setiap orang, bukan hanya supaya kita masuk di dalam surga yang kekal. Ini pertanyaan yang menarik. Mengapa ketika kita percaya kepada Tuhan, mungkin yang misalnya dari kepercayaan lain, ketika percaya kepada Tuhan, kenapa tidak mati waktu itu biar langsung masuk surga? Atau kita yang sudah menjadi Kristen dari sejak lahir, ketika kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, mengapa tidak saat itu kita mati langsung masuk surga? Kan itu tujuannya. Pertanyaan ini menarik. Mengapa Tuhan masih mengizinkan kita ada di bumi? Kita sudah percaya, sudah selesai kayaknya. Tujuan Tuhan udah selesai, mau menyelamatkan kita. Udah selamat kita ini. Tapi kenapa Tuhan masih membiarkan kita ada di bumi ini? Ini menarik untuk menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu menunjukkan dan menjelaskan mengapa semua itu bisa terjadi. Kenapa orang yang telah percaya kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk hidup. Supaya orang-orang percaya itu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Memberitakan Bapak Ibu Saudara. Itu tugas kita. Lalu kalau kita bicara mengenai gereja di dalam perjanjian baru, maka muncul satu analogi yang lain, yaitu tubuh. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh. Daripadanya. Dari Tuhan. Dari Allah. Seluruh tubuh. Tubuh itu siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita. Gereja ini adalah tubuh. Kepalanya adalah Kristus, Yesus. Kita adalah tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, disebut gereja. Dan di dalam konteks Alkitab ada sesuatu yang lain, yaitu kita sebagai jemaat disebut sebagai tubuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tubuh daripada Dia, gereja daripada Dia. Artinya gereja ada hanya karena Allah, semata-mata karena karya Allah yang telah menyelamatkan manusia dari penghukuman yang kekal. Dan setiap orang yang menyambut baik dan menerima penebusan itu disebut sebagai gereja. Nah, sekarang kita ke frasa berikut. Kepada Dia, dari Dia, minta maaf. Dari Dia. Di sana dikatakan sebab segala sesuatu dari Dia. Dari Allah, dari Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita bicara mengenai gereja sekarang. Segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Allah sumber dari segala sesuatu. Sumber pemilihan kita itu ada pada Allah. Allah yang memilih. Allah yang menentukan oleh kehendaknya sendiri. Ya. Tidak ada manusia yang memberi masukan, ini tolong dipilih dia, ini dia orangnya baik, tolong terima dia, ambil dia dan selamatkan dia. Tuhan gak perlu masukan-masukan dari manusia. Atas kedaulatannya sendiri, Dia memilih manusia yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah disebut gereja ini berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara, gereja ini hasil karya Allah. Gereja adalah sebuah wujud dari kasih Allah yang telah Dia nyatakan kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang kebetulan. Ya. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kalau semuanya bersumber dari Allah, maka itu tidak kebetulan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara, gereja Siloam ada di Tarakan di 1975 di awal, bukan kebetulan. Kalau sampai hari ini gereja Siloam akan berusia 50 tahun, bukan kebetulan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di kota Tarakan dari pedalaman datang ke Tarakan lalu bergereja menjadi anggota jemaat di sini, bukan kebetulan. Bapak Ibu Saudara memilih untuk beribadah di gereja Siloam bukan kebetulan. Anda punya keluarga bukan kebetulan. Anda punya pekerjaan bukan kebetulan. Anda punya pelayanan bukan kebetulan. Punya penghasilan bukan kebetulan. Punya rumah bukan kebetulan. Bapak Ibu Saudara, frasa dari Dia memberi pemahaman kepada kita bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua dari Tuhan.
Kalau Siloam ada di Tarakan, itu dari Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Bukan hasil usaha manusia. Bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kerja keras manusia. Paulus bilang, kami hanya menanam, menyiram, yang memberi pertumbuhan dan memberi pertumbuhan kepada apa yang telah dikerjakan itu Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau hari ini gereja mengalami perkembangan, kemajuan di semua lini pelayanan, itu semua bukan menjadi alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Karena semua ada dalam rencana Tuhan. Dan bagi setiap jemaat yang bergabung di dalam GKI Siloam Tarakan, juga harus menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita, kesehatan kita, kepintaran kita, hikmat kita, pekerjaan kita, keuangan kita, harta kita, keluarga kita, apapun itu, segala sesuatunya dari Tuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Ada banyak anggota yang telah berbagi berkat, menyadari bahwa apa yang mereka terima itu dari Tuhan. Dan juga dengan kerelaan hati dan kasih mau berbagi kepada orang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dari dia. Gereja ini dari dia, tidak kebetulan. Yang kedua, oleh dia. Kalau di dalam bahasa Inggris itu maknanya melalui dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja ini ada karena Tuhan. Dan perjalanan dari tahun 1975 sampai 2025 itu dalam pemeliharaan Tuhan. Melalui pemeliharaan Tuhan yang menjaga gereja ini sehingga gereja ini bisa berkembang. Gereja ini ada di tengah-tengah kota ini dalam rencana Tuhan. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang ada di gereja ini benar-benar dibangun di dalam imannya kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Gereja ini membantu Anda bertumbuh dalam iman. Gereja ini membantu Anda mengembangkan potensimu. Gereja ini juga melindungi Anda dari muslihat iblis. Ada orang-orang yang jatuh, gereja turun tangan, memberi nasihat, memberi masukan-masukan, menasehati, memberitahukan jalan kebenaran. Ada masalah, gereja bantu. Artinya Tuhan menempatkan gereja untuk melindungi dan juga Bapak Ibu Saudara menempatkan gereja ini ada untuk tujuan Tuhan. Tujuannya apa? Memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Hanya oleh pemeliharaan Tuhan gereja ini ada. Dan kita harus menyadari bahwa keberadaan kita sebenarnya nanti akhir atau muaranya itu kepada Dia. Memberitakan Injil merupakan panggilan kita semua. Ya. Gereja harus berjalan dalam kehendak dan tujuan Allah. Dan tujuan yang paling utama itu adalah membawa Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas kita sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau gereja ini ada karena Tuhan, dari Tuhan, dan oleh pemeliharaan Tuhan, kita ada sampai hari ini, apa sebenarnya yang perlu kita khawatirkan lagi? Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Yang ketiga, kepada Dia. 2 poin di atas, oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, membuka pengertian dan wawasan kita akan keunikan dan kemahakuasaan Allah
yang berdaulat penuh atas gerejanya. Dan Bapak Ibu Saudara, frasa kepada Dia merupakan penegasan jika semua dari Tuhan, jika semua dipelihara oleh Tuhan, maka semua akan bermuara kepada Tuhan. Ya. Kalau semua dari Tuhan dan semua dipelihara oleh Tuhan, maka itu semua untuk Tuhan. Kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kita harus ingat, gereja kita ada sampai saat ini hanya karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara. Segala bentuk pelayanan yang berkembang di dalam gereja ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang sudah dihasilkan oleh gereja ini, itu semua dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di usia memasuki usia yang ke-50 tahun ini, kembali kita lihat dan benar-benar membawa gereja ini kepada tujuan Tuhan. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh untuk manusia, hanya untuk Tuhan. Dia yang izinkan kita ada di sini, Dia yang memelihara kita, dan semua harus sadar itu untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada akhirnya pasal 11 ayat 36 Paulus tutup dengan kalimat yang sangat indah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat, hanya bagi Dia, semua untuk Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai gereja yang memberi kehidupan, sebagai gereja yang berkomitmen untuk membagi Injil, membagi hidup, kita semua harus membawa kehidupan kita, persembahkan semua untuk Tuhan. Di dalam gereja ini kita bersama-sama melayani, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, Tuhan akan terus pelihara. Selagi kita masih di jalan Tuhan, sampai kepada tujuan Tuhan, Dia akan pelihara kita. Kiranya kita semua boleh dikuatkan, diteguhkan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, baik gereja ini, hanya ada karena Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu buat kami pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa segala sesuatu ada karena Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Dan kami memang mengerti bahwa gereja ini ada dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bapak biarlah GKII Jemaat Siloam Tarakan menangkap visi Tuhan ini dan terus berjalan dalam kehendak Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Dan kami juga sebagai anggota jemaat saling menguatkan, saling menjaga, dan saling mendukung. Kiranya semuanya bisa dijadikan nyata dalam kehidupan kami dalam berjemaat di tempat ini, agar Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Jemaat,
kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Setiap pagi Kita berdoa. Allah Sang Sumber berkat yang memberkati setiap kehidupan kami, oleh Dia, dari Dia, dan kepada Dia, Allah Sang Sumber, keselamatan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan pada malam hari ini, di akhir ibadah kami dapat memberi persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan, keseimbangan bagi gereja Tuhan, program-program yang ada yang digunakan baik secara internal maupun secara eksternal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman dari panitia. Persilakan.
Shalom. Shalom. Ini sudah 50 tahun ini. Shalom. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Amin. Iya, usianya sudah beberapa hari ke depan, tanggal 16 memasuki usia yang ke-50 tahun. Ini semua hanya karena Tuhan saja. Iya, terima kasih untuk tim pelayanan hari ini. Saya terkaget, kami tidak merencanakan bahwa yang melayani hari ini adalah Bethlehem. Ya, tidak berpikir, Yesus lahir di mana ya? Ya, terima kasih ya, sudah melayani dengan luar biasa, dirancang dengan luar biasa. Terima kasih untuk kerja kerasnya pada hari ini, cocok dengan warna di depan. Ya, ya terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga karena dalam beberapa hari ini kita sudah bekerja dengan sangat keras, tetapi saya ingin membuktikan dulu apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan sepanjang beberapa hari yang lalu. Silakan, panitia. Kuliah apa Pak kuliah? Ada pesannya nggak? Oh ya, berdoa terus bilangnya. Bu Ketua, ayo apa? Terus peduli dan berdoa bersama untuk Kota Tarakan. Oke. Pak Gembala apa Pak Gembala? Semangat. Semangat Bu. Nur apa Nur? Apa Nur? Ya, ini selamat perdana untuk berdoa di udara. Mari kita yang paling bersemangat kepada semua supaya pulang dengan penerbangan perdananya usia 50 tahun ya. Ayo bagus. ya dari dekor aja. Ya, mudah-mudahan tak mabuk nih. Ayo Pak Dio. Mantap. Barusan Ayo cerai ya. Antara GKI ya. Menjadi berkat bagi Kota Tarakan. mantap. Ayo Pak Mentila. Ya, semangat. Semangat. Ini Ayo Pak Tip. Ucapannya apa? yes lagi. Yes. Mantap. Ya Bandi, ya siap semua ini sudah. Ini personil sudah siap, tinggal terbang aja, tinggal pesawatnya lagi. Oke. Ya, atas nama Gereja Kemah Injil Jemaat Siloam Tarakan mengucapkan terima kasih untuk pihak PAM yang sudah menolong sehingga program untuk doa sampai penerbangan bisa terlaksana dengan baik. Nah, program ini ada 2 kali penerbangan, 2 rem. Rem pertama dipimpin oleh Bapak Gembala
bersama dengan pihak MAF karena mereka juga sudah bersama dengan Gereja Evangel Indonesia Jemaat Siloam Tarakan kurang lebih 50 tahun juga. Jadi sudah seharusnya kita berdoa bersama memberkati lembaga MAF yang sudah ada di Kota Tarakan. Mereka juga dalam tahun ini kalau tidak salah 52 atau 53 tahun. Ya, yang kedua, maaf agak sedikit panjang ini. Terima kasih untuk semua bantuan dan doa yang sudah diberikan kepada semua program yang dilaksanakan, baik pagi hari dan malam hari, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, ini kegiatan kemarin malam sampai jam 10:30 malam. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan kendaraannya untuk bisa melakukan doa keliling sekota dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 atau 11 malam. Tim terakhir ini dipimpin oleh Saudara Yopi bersama dengan Pak Dion. Ya, mobil 2 sudah mulai. Rutenya hari ini kantor Polres, kemudian sepanjang jalan Slimit Alkomo Panjang, Jalan Sudarso, kemudian Jaguar dan sekitarnya. Kita angkat pujian dulu. Nanti di titik Polres kita angkat doa bersama-sama di titik situ. Angkat satu pujian, Kirasta Yesus. Kami tim mobil 2 baru sampai kembali ke gereja. Kita akan berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Semi. Ya, kami mulai sudah menuju ke Islamic Center. Ya, videonya terlihat gelap sekali karena malam. Mantap ya. Ini kita baru sampai di Stadion Bogor. Kita berdoa Tuhan. Kita dasari dulu doa kita dari satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana. Oke, terima kasih, Hari Mas. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Iya, ini gambaran singkat ya kegiatan pagi dan malam. Nanti kita akan share dalam grup juga karena panjang sekali. Dan sebagai informasi, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa mulai dari jam 7 pagi sampai setengah 10 pagi tadi, panitia sudah menyalurkan semua bantuan yang diberikan oleh jemaat sebanyak kurang lebih 100 paket diberikan kepada pekerja-pekerja yang ada di sekitar Kota Tarakan. Kita mulai dari lingkaran terluar, setelah itu kita masuk ke lingkaran yang agak dalam di tetangga-tetangga sekitar kita, RT-RT terdekat. Semua bantuan disalurkan dan juga bantuan-bantuan itu juga disalurkan ke dalam jemaat ini mana kita ada. Jadi kurang lebih 117 paket yang terkumpulkan. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk semua kerja keras, pemberian, usaha yang dilakukan oleh setiap warga jemaat Siloam Tarakan. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang bertanya kenapa ada program doa di udara dan di darat seperti itu. Itu merupakan satu kerinduan di panitia agar pada bagian ini adalah fokusnya memberkati. Fokusnya adalah memberkati. Apa yang bisa kita lakukan? Memberkati melalui doa kita, memberkati melalui semua upaya dan daya kita, memberkati melalui tindakan-tindakan kita. Jadi kalau bukan karena dukungan dari semua jemaat Siloam Tarakan, semuanya ini tidak dapat dilaksanakan. Karena kami tahu dari panitia kami terbatas sekali. Kami terbatas sekali dalam secara finansial, tetapi ternyata pada saat pelaksanaan itu berlimpah. Targetnya adalah minimal 100 paket, tetapi yang terkumpul di atas dari 100 paket. Jadi terima kasih untuk semua
yang sudah dilakukan oleh semua jemaat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebagaimana tema kita, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Terima kasih untuk pengumuman yang telah disampaikan di antara kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian syukur, kita nyanyi dan bersolak bagi Dia. Nyanyi dan bersolaklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Bapa terima kasih untuk keamanan yang Tuhan sudah anugerahkan juga. Kiranya segala kemuliaan hanya milik Tuhan saja, dan seluruh jemaat-Mu boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan kerohanian kami. Mampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, agar kehidupan kami memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan pulanglah, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai malam hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Baik, jangan pulang dulu. Kita sekaligus berdoa karena panitia sudah menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama-sama. Nanti silakan Bapak Ibu bisa berjabat tangan dan setelah itu langsung ke ruangan sebelah untuk makan malam bersama, dan nanti saat makannya bisa masuk di dalam ruangan ini juga. Baik, kita berdoa bersama-sama menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan telah memberkati kami dengan hari yang luar biasa, di mana kami bisa bersama-sama menaikkan syukur kami karena Tuhan telah memberkati gereja GKI Siloam Tarakan ini Tuhan selama 50 tahun lamanya. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan, dan malam hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyiapkan berkat untuk kami nikmati bersama sebagai ungkapan syukur kami bersama. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat malam Tuhan Yesus memberkati. Shalom.